Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, dulur-dulur, di sini ini kan lagi ramai kan ya tentang apa namanya? Isunya bahwa Ustadz Khalid Basalamah akan mengisi di Masjid Al Jabar yang super duper mewah itu. Terus kemudian diprotes ya sama Ansor kan gitu. Nah, terus orang kemudian bertanya-tanya, ada apa sebenarnya kan itu? Ada yang kalau sudah benci sama Banser terus mengatakan Banser itu tukang membubarkan pengajian dan sebagainya. Terus ada yang benci dengan Ustadz Khalid Basalamah terus mengatakan demikian dan demikian. Nah, akhirnya terus saya ini mencoba searching-searching. Meskipun saya juga sudah sejak dulu ya, sesekali ya, kadang-kadang, kadang juga sering itu mengikuti ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah. Apa saja itu apa namanya isinya itu apa saja. Kalau dulu awalnya saya tahu itu tentang Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi. Ya, terus ada lagi yang bahas tentang fikih, ada lagi yang membahas tentang Wali Songo, ada yang membahas tentang apa namanya sejak apa keindonesiaan bagaimana. Akhirnya itu kemudian saya berusaha untuk memetakan. Ya memang kalau kita berbicara itu tidak mungkin semuanya benar dan juga tidak mungkin semuanya salah. Akan tapi kan kadang ada kadar tertentu yang buat kita itu bisa memaklumi atau tidak bisa memakluminya. Kan gitu. Misalnya ada air aqua 1 galon, misalnya air minum 1 galon. 1 galon kan lumayan banyak ya dibandingkan dengan 1 sendok. Nah, air 1 galon dikasih apa namanya kotoran kucing 1 sendok itu kira-kira orang kan nggak mau minum kan kira-kira. Orang kebanyakan tidak mau minum karena sudah tercemari meskipun cuma 1 sendok. Nah, kadang orang juga seperti itu, ceramahnya banyak, mungkin kebenaran yang kebaikan yang bisa diambil juga banyak. Akan tetapi ada hal yang sifatnya sangat prinsip sekali, dipandang sangat prinsip oleh sebuah masyarakat atau bangsa tertentu yang itu bisa dianggap untuk mencidrai. Misalnya di Indonesia mayoritas amaliannya seperti A, kemudian orang itu menabrak amalan seperti itu, tidak sesuai dengan mayoritas kan gitu. Nah, artinya tidak bisa membaur. Nah, kemudian di sini dari berbagai riset yang saya lakukan tentang Ustadz Khalid Basalamah itu saya menemukan ada 15 catatan ya. 15 catatan kenapa beliau ini beberapa kali ditolak pengajiannya. Karena pada prinsipnya kan memang tidak ada asap kalau tidak ada api. Akhirnya saya penasaran, ini hanya fitnah ataukah memang ada sesuatu di balik itu. Nah, akhirnya dari riset saya itu kemudian saya menemukan ada 15 paling tidak. Yaitu ada yang nanti masalahnya ada tentang keislaman, ada tentang keindonesiaan. Ya, keislaman itu ya pandangan tentang perbedaan mazhab dan sebagainya yang menurut saya bisa jadi itu perbedaan, bisa jadi itu apa namanya ya kecenderungan subjektif dari Khalid Basalamah. Oke ya, saya baca langsung ya. Nanti ada beberapa poin yang mungkin akan saya tekankan, akan saya bahas lebih intensif daripada poin-poin lainnya ya, karena ada yang sebenarnya tidak terlalu bermasalah, ada juga yang bermasalah, ada juga yang sangat bermasalah. Maksudnya gitu. Oke. Ini ada 15 ya saya temukan. Yang pertama, ceramah Ustadz Khalid tentang mengharamkan pajak. Anda langsung searching saja nanti Anda akan ketemu tentang haramnya pajak. Yang kedua, tentang menganggap bahwa orang tua Nabi masuk neraka. Yang kedua, yang ketiga, memelintir makna ayat 141 dari surat Al-Baqarah. Oke, nanti di belakang saya anukan, saya putarkan yang tilka ummatun qad khalat itu. Itu waktu beliau ditanya tentang Wali Songo. Nah, itu nanti ada makna yang dipelintir di situ. Oke. Terus kemudian yang keempat, ayah dan ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam kondisi menyembah berhala. Jadi masa hidupnya dianggap kafir, terus meninggalnya masuk neraka, kira-kira gitu ya. Itu yang keempat. Yang keenam, tidak boleh membaca ayat yang sama pada satu sholat. Jadi pada satu sholat tidak boleh membaca surat yang sama. Kalau ayat pertama kulhu, kedua kulhu. Padahal ini kan tidak ada dasarnya sama sekali. Pernah sahabat itu membaca surat Al-Ikhlas di ayat pertama, ayat kedua kita menjadi imam sholat, dan itu tidak masalah oleh Nabi Muhammad di apa namanya diperbolehkan. Katanya kalau Allah kalau Rasulullah, tapi ini kok menyelisih ya. Saya menjadi bertanya-tanya gitu. Ini bukan vonis ya, saya bertanya, tapi tanda tanya sangat besar sekali. Oke, nomor 5.
Terus nomor 6, Nabi Ibrahim pernah bingung mencari Tuhan. Ya, seorang nabi bingung mencari Tuhan. Ya, ceritanya kan ketika bulan bulan apa namanya muncul dia, ini Tuhanku, matahari muncul ini Tuhanku kan gitu. Ya, padahal sebenarnya itu maksudnya bukan bingung, tapi Nabi Ibrahim hanya memberikan ilustrasi kepada umatnya. Terus kemudian nomor 7, tinggalkan doa setelah sholat 5 waktu. Maksudnya tidak ada dalil yang apa namanya memerintahkan itu secara khusus gitu, nggak ada dalilnya. Artinya gini loh, kalau sesuatu itu nggak ada dalilnya, harusnya kan yang dilihat bagaimana sih kondisi psikologi masyarakat. Kalau itu hal baik meskipun nggak ada dalilnya. Nah, harusnya kepekaan seperti ini yang saya kira tidak ada pada Ustadz Khalid Basalamah. Beliau langsung ini nggak ada zaman Nabi, terus disikat kan gitu loh. Padahal ya tidak semua yang tidak ada zaman Nabi juga dia tidak haram. Kalau lihat tadi memelintir surat tadi. Oke, itu yang nomor berapa tadi? 7 ya. Sekarang yang 8, kotoran kucing batalkan wudhu. Oke, itu juga menurut saya sih konyol juga. Nomor 9, tafsir tentang simahum fi wujuhim min athari sujud, surat Al-Fat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu kan simahum ya, tampak di wajah-wajah mereka itu bekas sujud. Ya, tapi kemudian diarahkan maknanya itu kepada dahi yang hitam. Ya, karena alasannya sujud itu ada tujuh anggota badan yang menempel di tanah. Ya, kalau wajah berarti itu dahi sama hidung. Ya, tapi pertanyaan hidungnya kok nggak digosongkan sekalian kan itu? Kalau memang itu yang dimaksud, kenapa kok menjadi berujung pada jidat hitam? Oke, terus nomor 10, kotoran manusia membatalkan wudhu. Ya kalau itu keyakinannya ya sembuh kono lah. Nomor 11, gelar karramallahu wajhah dianggap dari Syiah. Yes. Ya, itu juga tidak berdasar. Kemudian rukun wudhu ada 2. Ya, hanya tangan hanya wajah, basuh wajah dan tangan sampai ke siku. Ya, jadi kaki sama kepala nggak dilibatkan. Itu dari mana asal usulnya ya. Terus yang ketiga tentang wayang haram. Nah, memang ini juga pernah ada namanya klarifikasinya. Klarifikasinya itu modelnya gini. Saya tidak saya menghormati budaya apapun di Indonesia gitu. Itu kalimatnya masih oke itu, klarifikasinya tuh. Jawa, Sunda, semuanya kita hormati. Nah, kalimat berikutnya ini yang menurut saya kesempitan berpikirnya gini. Tapi kita kan muslim. Nah, tapi muslim, saya menghormati semuanya, tapi kita kan muslim. Ini kan sudah mengandung pertentangan itu. Berarti mereka tidak tradisi muslim, kita ini muslim. Seharusnya Islam lah yang menjadi tradisi, bukan tradisi yang di-Islam-Islamkan. Nah, pernyataan seperti ini yang menurut saya mempertentangkan antara budaya dengan Islam. Dia tidak melihat bagaimana wayang itu punya peran di dalam memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam masyarakat Jawa. Bagaimana Kanjeng Sunan Kalijogo itu membuat wayang untuk dakwah, meskipun beliau juga ditentang juga Kanjeng Sunan Kalijogo itu oleh para wali. Ya, tidak semua ada Sunan siapa itu yang menentang Sunan Kalijogo. Awalnya kan wayang golek seperti manusia itu kan, karena kalau sebenarnya seperti manusia dianggap nanti disuruh kasih nyawa di akhirat. Akhirnya sama Kanjeng Sunan Kalijogo dibuat wayang itu gepeng ya, sehingga tidak menyerupai manusia. Itu juga proses loh itu. Melalui proses digepengkan wayangnya. Bagaimana orang itu bisa menerima nilai-nilai yang baik ya, akhlak yang baik dimasukkan melalui cerita yang ada dalam pewayangan. Ya, kenapa kok terus pendapatnya seperti itu? Katanya saya menghormati semua tradisi, tapi kita kan muslim. Loh, seolah-olah berarti kamu nggak muslim. Ini lo muslim kok aku kan gitu. Pikirannya sangat sempit sekali. Jadi untuk diajak Bhinneka Tunggal Ika potensinya sangat sulit. Ya, menjurusnya tidak ke Bhinneka Tunggal Ika ini. Terus ini juga Anda bisa langsung ketik ini, Anda tulis
Semua yang saya anu ini ada di YouTube. Terus nomor 14, sholawat nariyah. Ketika ditanya sama audionya itu, sholawat nariyah boleh tidak? Tidak, jawab tegas atau tidak. Terus karena jadi sholawat nariyah itu ada tawasul kepada orang soleh, kepada perang apa ahli badar loh. Dari mana surat nariyah itu ada kata ahli badarnya? Tidak ada. Itu artinya apa? Dia tidak menguasai terhadap apa yang dia jawab, tapi dia memanfaatkan itu tidak menguasai, tapi berbicara terhadap sesuatu yang tidak dia kuasai. Padahal wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Masa gak ngerti nih di ayat-ayat ini, padahal jadi qala Allah qala Rasulullah. Terus juga tentang lagu Indonesia Raya. Ya, meskipun ini juga ada klarifikasi. Jadi yang diklarifikasi itu dua ini, wayang sama lagu Indonesia Raya. Ya, nggak tahu ya, saya lihat gesturnya, lihat anunya itu ketika klarifikasi kan katanya ini dia hanya menjawab keluhan anaknya yang ketika lagu Indonesia Raya di sekolah itu dia tidak mau nyanyi. Itu terus bagaimana? Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah, mending nggak usah ikut, mending baca surat apa itu, surat pendek gitu. Ya, ketika menjawab begitu tegas, tapi ketika klarifikasi katanya tidak sedang membahas lagu Indonesia Raya, tapi hanya membahas keluhan anaknya itu. Jadi, kalau dibahas bagaimana anak saya tidak mau nyanyi Indonesia Raya, nggak tahu ya, video itu kan soalnya potongan. Sebelumnya itu mungkin ada pembahasan apa? Sebelum video itu ada pembahasan, saya nggak tahu juga. Kalau ada orang bertanya tentang itu, tentang boleh nggak apa anak saya nyanyi lagu Indonesia Raya, ya kemungkinan sudah ada asumsi negatif tentang lagu Indonesia Raya. Terus apa ya, intinya sulit untuk diajak untuk berjalan sama tentang keislaman dan keindonesiaan. Kalau yang mengharamkan pajak, anda bisa searching sendiri ya. Ini yang saya ingin buktikan satu saja, soalnya kalau dibuktikan semua ya kebanyakan bro, banyak banget soalnya. Saya mana tadi ya, saya sudah download soalnya, saya pelajari dulu sebelum saya mereaksi itu, saya pelajari dulu dan berulang-ulang supaya saya tidak salah paham. Nah ini ya tentang Sunan Kalijogo ini, tentang pendapatnya tentang Sunan Kalijogo, tentang Wali Songo. Jadi dia ditanya tentang pendapatnya Wali Songo, nanti dia kutip surat Al-Baqarah ayat 141. Ingat ya, surat Al-Baqarah ayat 141 ini terjemahnya diselewengkan betul. Dan kalau melihat cara menerjemahkannya sih bukan karena ketidaksengajaan, tapi karena dia tahu yang ditanyakan adalah Wali Songo, sehingga maknanya dipelintir sedemikian rupa sehingga sangat bertentangan dengan makna aslinya. Oke, walatus aluna itu kan kalian tidak dipertanyakan, tapi di situ dia menjelaskan kalian tidak akan nggak usah bertanya-tanya. Coba lihat. Oke. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Wali Songo di Indonesia? Soalnya hampir kebanyakan ibadah yang baru datangnya dari zaman Wali Songo. Saya sudah bilang tadi, Wali Songo sudah lewat, Allah yarham. Semoga Allah maafkan kalau mereka punya salah, dan Allah berikan pahala kalau mereka sudah berbuat kebaikan. Saran saya teman-teman sekalian, jangan tanya orang yang lalu. Firman Allah, tilka ummatun kad khalat, itu umat sudah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka punya apa yang mereka sudah dapatkan, dan kalian akan dapat apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna ma kanu ya'malun. Kata Allah, jangan banyak-banyak bertanya tentang orang masa lalu. Udah berlalu, ambil pelajaran yang baik dan wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Jangan kalian bertanya-tanya tentang apa yang mereka lakukan. Astagfirullahaladzim. Itu dari mana gitu loh. Jangan kalian bertanya, coba kalian bukalah ya surat Al-Baqarah ayat 141. Supaya langsung enak, kita langsung searching aja surat Al-Baqarah ayat 141 gitu. Al-Baqarah 141. Ini 141. Coba yang langsung, yang ada Arabnya langsung, jangan ini. Ayo kita coba. Ini ya tadi yang dibacakan oleh bahasa lama yang ini. Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan, tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Tapi tadi bahasa lama menerjemahkan apa, dan membawa nama Allah lagi. Dan Allah mengatakan sini, katanya dia,
Jangan kamu bertanya tentang masa lalu apa umat masa lalu itu. Dari mana? Kacau. Dari mana, Bro? Bro. Apa karena yang ditanyakan itu tentang Wali Songo, terus Anda tidak suka dengan Wali Songo? Ya, Anda tidak suka Wali Songo terus membuat orang menggeser perhatiannya orang, terus kemudian sampai memelintir arti dari surat Al-Qur'an tersebut. Ya. Jadi seperti itu. Dia sama sekali tidak. Ini paling parah saya kira ya, paling parah dari sekian sekian pemelintiran dari Khalid Basalamah ini. Jadi dari 15 masalah Khalid Basalamah ini yang paling parah karena satu berkaitan dengan Al-Qur'an, dua maknanya sangat jelas tapi dibalik sama dia dan nggak ada klarifikasi sejauh ini. Apa dia klarifikasi ketika diprotes dulu? Nunggu viral diprotes kemudian baru ada klarifikasi. Kalau seperti itu kan sebenarnya dia sudah membenarkan ini. Artinya dia sudah membenarkan. Demi mengalihkan perhatian orang kepada Wali Songo, dia terjemahkan secara berbeda. Dia terjemahkan secara jangan kamu bertanya tentang yang mereka kerjakan. Padahal bukan itu. Ini bukan tafsir lagi kalau seperti ini. Ini bukan perbedaan paham. Kesalahan kok itu. Kalau perbedaan itu kan berlaku untuk ya apa namanya hal-hal yang tidak pada terlalu prinsip itu perbedaan ya. Ini bukan perbedaan, saya kira bukan perbedaan. Kalau perbedaan itu misalnya ini pulpen digunakan untuk apa, untuk menulis, untuk menggambar, itu perbedaan. Tapi kalau orang bilang yang satu bilang pulpen, yang satu bilang roti, ya ini bukan perbedaan, namanya sudah penyalahan fatal itu. Ini jelas-jelas ini pulpen kok dibilang roti kan gitu. Ini bukan perbedaan lagi, ini pendustaan, kebohongan. Coba diulangi lagi, coba ben jelas lagi, coba dia ngomong apa tadi ini yang terakhir. Dan tinggalkan yang buruknya. Kalau dia orang muslim, semoga Allah ampuni. Itu yang paling penting. Karena banyak orang melempar mereka punya apa yang mereka sudah dapatkan dan kalian akan dapat apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna ma kanu ya'malun. Kata Allah, jangan banyak-banyak bertanya tentang orang masa lalu. Udah pernah doa. Kata Allah jangan banyak-banyak bertanya orang. Kata Allah lagi, dia mengatasnamakan Allah untuk berbohong menggunakan ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an dipelintir. Dia bilang kata Allah jangan banyak-banyak bertanya tentang masa lalu. Coba. Nah, enggak percaya dah. Banyak-banyak bertanya tentang orang masa lalu. Udah pernah lo ambil pelajaran yang bukan. Wala tus'aluna ma kanu ya'malun. Kata Allah jangan banyak-banyak bertanya tentang orang masa lalu. Astagfirullah. Jangan banyak-banyak bertanya tentang orang masa lalu. Dan kita lihat ini yang nonton berapa? 215.000. Dia menyesatkan 215.000 orang. Tuh, ini yang komen, coba yang komentar gimana? Alhamdulillah Ustadz diberi kecerdasan masalah dengan tidak terjebak. Dia mau melintir makna loh, bro. Ini Ustadz menghindari adu domba. Ini nggak ada yang tahu berarti mereka. Ustadz penuh hikmah. Khalid Basalamah memberi jawaban cukup bijak. Astagfirullahaladzim. Jawaban yang sangat bijak. Nggak ada yang tahu, bro. Dia berbuat kesalahan yang sangat fatal. Piye maksudnya? Coba. Sama nih kayak 14.000 yang like, berarti yang tersesatkan oleh dia sebanyak ini 888 yang komentar. Gimana kalau seperti ini? Ya ini baru satu yang saya bahas ini. Kalau banyak saya bisa petakan sih dari segi keislaman dan keindonesiaan, dia tidak memungkinkan untuk diterima di Indonesia dengan watak pemikiran seperti itu. Ya wajar misalnya ada pihak yang menolak dia ketika ceramah. Ya, meskipun mungkin ada metode lain lagi ya selain penolakan secara fisik. Karena kalau penolakan secara fisik itu nanti orang yang tidak paham akan menganggap, oh Banser ini tukang membubarkan pengajian gitu. Akan ada klaim seperti itu. Ya misalnya ya entah dengan cara lain lah yang lebih ya. Tapi saya juga tidak terlalu menyalahkan sih kalau misalnya Banser seperti itu. Nah, karena mereka wilayahnya seperti itu. Tapi kalau ada strategi yang lebih oke lagi ya akan lebih baik. Supaya apa? Supaya mengena gitu. Supaya lebih mengena yang kita hadang dari Khalid Basalamah ini yang mana? Soalnya apa? Dia tuh ngomongnya kan lembut gitu kan. Sehingga orang banyak yang suka. Padahal di situ ada kesalahan yang sangat fatal sekali.
Yang paling fatal di situ. Kalau itu sudah nggak ada perbedaan, kalau itu nggak ada ikhtilaf sebenarnya. Wala tus'aluna amma kanu ya'mal, itu nggak ada lagi perbedaan. Artinya apa, maknanya apa, itu nggak ada lagi perbedaan. Ya. Wala tas'alu, jangan kamu bertanya. Kalau wala tas'alu, tapi kalau wala tus'aluna ya, amma kanu ya'malun, itu ya kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu. Kalau ini salah satu tafsirnya kan, kalau kalimatnya seperti ini, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban, itu artinya cenderung kepada hal yang negatif kan gitu. Pertanggungjawaban soalnya kan, berarti amalan-amalan yang buruk orang-orang masa lalu kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi nggak cocok kalau ini digunakan untuk menjawab sunan Wali Songo, itu nggak cocok kalau konteksnya seperti ini. Jadi kontekstualisasi ayatnya dia nggak paham sama sekali, nggak punya kepekaan di situ, gitu loh. Harusnya kan kalau yang ditanyakan ini tentang orang-orang yang reputasinya buruk, nah ini cocok, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Nah, tapi yang ditanyakan tentang Wali Songo, Wali Songo sudah dituduh membuat ibadah baru ya, sama penanya tadi, sama pengagumnya mungkin yang bertanya itu ya. Nah segitu ya dulu ya, kita tidak sedang mencari-cari kesalahan orang, tetapi kita itu harus riset. Dengan riset itu kita bisa proporsional dalam menempatkan sesuatu. Jadi jangan berdalih bahwa kita itu harus toleransi, kita itu harus baik-baik, terus kemudian kita tidak mengetahui ini ya. Soalnya baik dan buruk itu kan seringkali hanya berdasarkan perasaan ya, apalagi orang Indonesia sering kan main perasaan ya. Padahal kita tuh harus riset, harus meneliti, melakukan penelitian. Memang benar bahwa tidak semua orang itu bisa benar semua. Yang benar ada salahnya, yang salah ada benarnya, tapi kadarnya kan berbeda, kadar dan efeknya bagi orang yang tahu ya, asalnya sarannya itu dia mau riset atau tidak. Begitu ya jawaban saya ya, semoga bermanfaat lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.